Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian rutin membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang fikih ruku'. Terakhir yang sudah kita bahas adalah ketika ruku' kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan membaca dilarang apakah boleh berdoa ketika ruku'. Bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 143. Doa dalam ruku' ada dua. Yang pertama adalah doa yang merupakan bacaan ruku'. Yang kedua, doa yang bukan bacaan ruku'. Seperti doa yang isinya permohonan. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau doa yang sejenisnya. Kita membahas doa jenis yang kedua, yaitu doa yang berupa permohonan ketika ruku'. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa ketika ruku'. Yang pertama, doa ketika ruku' hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Yang kedua, doa ketika ruku' hukumnya makruh, dilarang. Dan dari dua pendapat ini mana yang lebih mendekati? Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca ketika ruku' dan sujud, sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadisnya muttafaqun alaih. Ada yang kurang ya dari terjemahan hadis ini. Nabi SAW sering membaca dalam ruku' dan sujudnya. Ada tambahkan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam judul bab Babud du'a'i fir ruku'. Bab tentang berdoa ketika ruku'. Atau doa ketika ruku'. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali wafat tahun 795 Hijriyah. Beliau tinggal di Damaskus. Dan ini berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya Syafi'i, wafat tahun 852. Dan beliau tinggal di Mesir. Baik Ibnu Rajab maupun Ibnu Hajar, keduanya memiliki penjelasan Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari yang namanya sama, yaitu Fathul Bari. Hanya saja karya Ibnu Rajab tidak selesai, hanya sampai bab tentang janaiz. Sedangkan kalau punyanya Ibnu Hajar sampai selesai. Taib. Dan Sahih Bukhari Ibnu Rajab lebih dulu dibandingkan Sahih Bukhari Ibnu Hajar. Meskipun yang lebih dikenal adalah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar. Ibnu Rajab menjelaskan dalam syarah Bukhari, wa ammad du'a'u fir ruku'i faqad dalla hadithu Aisyata alladhi kharrajahu al-Bukhari hahuna ala istihbabihi wa ala dhalika bawwabal Bukhari hahuna. Adapun berdoa ketika ruku' ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Bukhari, menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk melakukan itu. Karena itu Imam Bukhari membuat judul bab seperti di atas. Wa huwa qaulu aktsaril ulama. Dan ini pendapat banyak ulama.
Namun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, wa qala Malik, dan dikatakan oleh Imam Malik, yukrahu du'a fi ruku' duna sujud. Makruh berdoa ketika ruku' dan boleh ketika sujud. Wastadalla bi hadithi Aliin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Berdalil dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ammar ruku', ketika ruku', fa'azzimu fihi rabba, agungkanlah nama Rabbmu. Sehingga ketika ruku' kita dianjurkan untuk memperbanyak subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan kita untuk memperbanyak doa ketika ruku'. Namun pendalilan Imam Malik dinilai kurang tepat oleh Ibnu Daqiqil Id, karena hadis ini tidaklah menunjukkan larangan. Sehingga beliau menyimpulkan hadis Aisyah merupakan dalil bolehnya berdoa ketika ruku', sementara hadis yang mengatakan ketika ruku' agungkanlah nama Rabbmu dan ketika sujud perbanyaklah berdoa menunjukkan bahwa lebih utama doa dilakukan ketika sujud. Tayyib. Intinya bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum berdoa ketika ruku', dan jumhur mengatakan diperbolehkan, meskipun menurut Imam Malik seperti ini makruh statusnya. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur, sehingga diperbolehkan untuk berdoa ketika ruku'. Dan kadang orang yang sholat pada saat dia ruku', dia berdoa. Ya. Begitu dia ruku' lalu membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kadang kemudian diiringi dengan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa-doa yang lainnya. Dan yang tepat itu tidak dilarang, meskipun yang lebih afdol doa itu ditaruh di sujud. Namun tidak dilarang ketika orang berdoa ketika ruku'. Tayyib, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum membaca doa ketika ruku', hukum membaca doa sujud ketika ruku'. Bagaimana kalau kebalik ya? Waktu ruku' baca doa sujud, waktu sujud baca doa ruku'. Terbalik karena rupa termasuk kasus yang sering terjadi. Ada orang yang membaca doa sujud ketika ruku' atau membaca doa ruku' ketika sujud. Nah, para ulama dalam hal ini memberikan rincian. Orang yang membaca doa ruku' ketika sujud atau membaca doa sujud ketika ruku' ada dua keadaan. Yang pertama, dia teringat sebelum bangkit dari ruku' atau sujud. Kemudian dia membaca doa yang sesuai. Sehingga saat ruku' membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus sadar dia, duh, ini kan saya ruku'. Nah, begitu dia tahu kalau dia ruku' langsung disusuli dengan doa sujud. Subhana rabbiyal, langsung dia tahu disusuli dengan doa ruku' ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Hanya saja dia dianjurkan untuk sujud sahwi karena membaca doa yang tidak pada tempatnya, tapi sifatnya hanya anjuran. Nah, selanjutnya yang kedua, membaca doa sujud ketika ruku' dan baru teringat ketika meninggalkan rukun tersebut. Sehingga dia membaca doa sujud saat ruku' dan baru teringat setelah bangkit dari ruku', setelah di posisi i'tidal.
Dalam kondisi ini dia harus melakukan sujud sahwi karena dia telah meninggalkan yang wajib. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi fa innahu yusannu lahu ay yasjuda lis-sahwi." Jika seseorang membaca doa dalam salat yang tidak pada tempatnya, maka digarisbawahi ya, dia dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Sehingga kalau Imam Ibnu Utsaimin, beliau hanya mengatakan dianjurkan, yusannu lahu, artinya kalaupun tidak sujud sahwi, tidak sampai membatalkan salatnya. Kemudian beliau menyebutkan contoh seperti membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika ruku'. Kemudian dia teringat dan langsung membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dalam kondisi ini dia telah membaca doa dalam salat Subhana Rabbiyal A'la, namun ini harusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika ruku', kami jelaskan Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam salat namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, wallahu ta'ala alam. Sehingga mungkin pernyataan beliau, penjelasan beliau di Syarhul Mumti' bahwa orang yang membaca doa yang disyariatkan tapi tidak pada tempatnya dianjurkan untuk sujud sahwi, itu dipahami sebagai kasus yang pertama. Sehingga beliau menganjurkan sujud sahwi ketika dia sempat teringat saat ruku' baca doa sujud, ya. Lalu sebelum bangkit teringat, tuh saya kan ruku'. Akhirnya dia langsung susuli dengan doa ruku'. Maka nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia sampai selesai ruku' belum membaca doa ruku', berarti dia meninggalkan kewajiban menurut pendapat Hambali. Karena dalam mazhab Hambali membaca doa di masing-masing rukun, baik ruku', i'tidal, sujud maupun duduk di antara dua sujud, hukumnya wajib. Sehingga kalau bisa kita buat kesimpulan seperti ini ya. Pertama adalah doa ruku'. Apa hukum membaca doa ruku'? Apakah wajib ataukah tidak wajib? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ini pendapat Hambali. Sehingga kalau kita menggunakan kaidahnya Hambali, jika tidak baca doa ruku', maka ini sama dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Dan kaidah dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan wajib sholat, dia harus sujud sahwi. Nah, termasuk juga jika salah tempat. Jika salah tempat itu berarti ruku' tapi baca doa sujud. Ini kan sama dengan tidak baca doa ruku'. Tidak baca doa ruku' ketika ruku'. Ini sama dengan seperti itu. Sama halnya dengan orang yang tidak membaca doa ruku' ketika ruku'. Dan orang yang tidak baca doa ruku' ketika ruku', tidak baca doa ruku' ketika ruku', ya maka
dia harus sujud sahwi. Baik. Sehingga orang yang salah tempat tadi, kenapa diharuskan sujud sahwi? Karena dia dihukumi sebagaimana orang yang tidak membaca doa. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita rinci untuk aturan bagi makmum. Bagaimana aturan bagi makmum? Bisa jadi peristiwa semacam ini juga dialami oleh makmum, tapi tidak dialami oleh imam. Sehingga imamnya sudah benar, makmumnya yang salah. Makmum ketika ruku membaca doa sujud, atau ketika sujud baca doa ruku, padahal imamnya sudah benar. Maka bagi makmum dalam hal ini ada dua hukum. Yang pertama, makmum yang ikut imam dari awal sehingga dia salam bersama imam. Dalam kondisi ini, meskipun makmum lupa sehingga membaca doa rukuk ketika sujud atau sebaliknya, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Idza sahal ma'mumu fi salatihi walam yakun masbuqan," apabila makmum itu lupa dalam salatnya dan dia tidak masbuk. Lupa di sini lupa yang tidak sampai menunjukkan perbedaan gerakan antara makmum dengan imam. Misalnya tadi ya, lupa membaca doa ketika ruku, lupa membaca doa ketika sujud. Atau termasuk misalnya ada makmum yang ngantuk sehingga saat tasyahud dia begitu duduk diam saja nggak baca apapun. Mungkin dia baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat terus merem. Ya. Sampai akhirnya imam salam. Nah, dalam kondisi ini meskipun makmum lupa sehingga membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, jika makmum lupa dalam sholatnya dan dia bukan makmum yang masbuk, artinya dia menjumpai, ya, digeser ke bawah. Dia menjumpai, dia menjumpai semua gerakan imam kama lau nasiya ayyaqul, seperti misalnya dia lupa untuk membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, fa innahu la sujuda alaihi, maka tidak ada sujud sahwi baginya. Li'annal imama yatahammaluhu anhu, karena imam menanggung kekurangannya. Imam menanggung kekurangannya. Dan kalau tadi yang ngantuk begitu, sampai akhirnya dia nggak sempat baca tasyahud atau tidak baca salawat saat tahiyat, ya, maka segera dia susulkan sebisanya kemudian salam. Ya, biasanya sadar itu ketika imam salam baru sadar, oh iya saya sedang sholat. Padahal dia tadi ketiduran. Ya, maka langsung ditambahkan kekurangannya kemudian salam. Yang kedua, makmum masbuk. Bagi makmum masbuk sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Kemudian sujud sahwi sendiri. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Idza kana sahal ma'mumu fi salatihi wa kana masbuqan," apabila makmum lupa ketika salat dan dia masbuk, fa innahu yasjudu lisahwi, maka dia bisa sujud sahwi, sawa'un kana sahwu fi hali kaunihi mal imam au ba'dal qiyam liqada'i ma fatahu. Baik kejadian lupanya itu terjadi ketika dia bersama imam. Ketika dia bersama imam itu berarti dia masih berjamaah bersama imam, lupa bacaan tadi. Au ba'dal qiyami liqada'i ma fatahu. Atau lupanya setelah dia
berdiri, ya, menambahi kekurangannya. Li'annahu idza sajada lam yahsul minhu mukhalafatun li imamihi. Karena kalaupun dia sujud sahwi, dia tidak disebut telah menyalahi gerakan imam. Haitsu innal imama qad intaha min salatihi, karena imam telah selesai salatnya. Tayyib. Insyaallah cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Nah, kita mendapatkan kesimpulan yang bagus ini untuk beberapa kasus orang yang lupa dalam sholat, sehingga dohirnya antara imam dan makmum itu gerakannya sama, cuman detailnya ada yang beda. Nah, perbedaan detail itu terkadang makmum di posisi salah, maka dikasih rincian oleh para ulama, jika makmum dalam posisi salah ini dan dia tidak masbuk, imam salam, dia harus ikut salam. Dan tidak boleh imam salam terus dia sujud sahwi sendirian, tidak boleh. Kenapa? Karena dia di posisi sebagai makmum dan makmum harus mengikuti imam. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa doa ketika ruku'. Ada banyak redaksi doa ketika ruku' yang diajarkan Nabi SAW. Namun di buku ini kami hanya akan menyebutkan 5 redaksi doa dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau di tempat yang lain Anda menjumpai redaksi doa kok tidak disebutkan di buku ini, saya sudah menyebutkan alasannya. Kami hanya membatasi menyebutkan yang 5. Dan kenapa kok yang dipilih itu? Yaitu ya sebatas pertimbangan pribadi. Artinya kalau misalnya doa saya kok nggak ada di sini, ya Anda silahkan amalkan, ya, selama Anda yakin bahwasanya doa yang Anda baca adalah doa yang sahih. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azim. Redaksi yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku Al-Azim yang Maha Agung. Sumber dari doa ini. Doa ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Hudzaifah, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah. Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Beliau mulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu saya batin, kata Hudzaifah, saya batin beliau akan ruku' setelah dapat 100 ayat. Ternyata tidak, setelah dapat 100 ayat terus sampai selesai surat Al-Baqarah. Masya Allah ya. Betapa lamanya. Padahal kalau kita coba sholat tarawih 100 ayat, ya, satu rakaat 100 ayat saja itu bisa makan waktu 20 menit. Nah, kalau bacanya agak santai. Kalau cepat ya mungkin kurang dari itu. Jika 1 juz setengah jam. Doa ini semakna dengan perintah Allah di 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama di surat Al-Waqi'ah ayat 74 dan 96. Di situ ada lafaz fasabbih bismi rabbikal azim. Juga ada di surat Al-Haqqah ayat 52. Bunyinya sama, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, sucikanlah, bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, al-azim, yang maha agung. Lalu kita respon perintah dalam ayat ini dengan kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku
yang Maha Agung. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa ketika turun firman Allah di surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan ini dalam ruku' kalian. Dan kita praktekkan ketika ruku', kita ucapkan subhana rabbiyal azim. Nah, artinya pada saat kita ruku' lalu kita membaca subhana rabbiyal azim, hadirkan perasaan dalam hati kita bahwa hakikatnya kita sedang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Selanjutnya untuk tambahan wa bihamdi, bagaimana hukumnya? Dalam sebuah riwayat menyebutkan ada tambahan wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bagaimana status tambahan ini? Ini seperti yang ditanyakan kemarin ya. Ulama berbeda pendapat mengenai status tambahan ini. Sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif. Di antaranya adalah Ibnu Shalah. Dan ada juga ulama yang lain membolehkan dengan tambahan wa bihamdi. Isyarat dhaif riwayat ini dinyatakan oleh Abu Dawud ketika beliau menyebutkan hadis ini. Wa hadhi ziyadatu nakhafu alla takuna mahfudhah. Tambahan ini kami khawatir hadisnya tidak sahih. Meskipun beliau tidak menegaskan bahwasanya itu dhaif. Karena itu sebagian ulama membolehkan untuk membaca tambahan ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wa in qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi fala ba'sa. Fa inna, jika orang yang salat membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi enggak masalah. Fa inna Ahmad ibn Nasr, karena Ahmad bin Nasr meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah ditanya tentang tasbih ketika rukuk dan sujud. Mana yang lebih Anda sukai, subhana rabbiyal azim ataukah subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Faqala qad jaa hadza wa jaa hadza. Lalu kata Imam Ahmad, ya, ada riwayat yang pertama dan ada riwayat yang kedua. Wa ma adfa'u minhu syai'a, ya. Dan saya tidak menolak keduanya. Sehingga di sini mengisyaratkan dari keterangan Ibnu Qudamah bahwa Imam Ahmad menilai tambahan wa bihamdi termasuk di antara tambahan yang bisa diterima. Wa ala kullin, intinya jangan sampai ini menimbulkan perbedaan yang ya tidak produktif ya. Dalam arti ketika kita mendengar ada orang membaca subhana rabbiyal azim lalu kita tuduh kamu Muhammadiyah. Kalau dia rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kamu NO. Padahal kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kedua-duanya ada dua riwayat itu dan kedua-duanya bisa diterima. Meskipun kalau kita melihat keterangan Ibnu Shalah, salah satu ulama ahli hadis, beliau menilai ini dhaif sehingga beliau tidak menganjurkan untuk dikasih tambahan wa bihamdi. Nah, selanjutnya kita akan lihat tafsir doanya. Subhana rabbiyal azim, ya. Tasbih artinya adalah mensucikan dari setiap kekurangan dan aib. Kenapa dia dibaca mansub subhana? Ya. Ciri dibaca mansubnya gimana? Di situ dikasih harokat fathah subhana. Subhana rabbiyal azim. Ma suci Rabbku yang Maha Agung. Kenapa di sini dikasih harokat fathah? Subhana. Anda perhatikan di harokat pada huruf nun ini ya. Kenapa kok dikasih harokat fathah? Yang ini menunjukkan bahwasanya dia adalah
isim mansub. Nah, isim mansub itu kenapa kok mansub? Ya. Kenapa dia menjadi isim mansub? Maka di sini kami tegaskan karena statusnya sebagai objek. Asumsinya adalah ada kata kerja yang tersembunyi sebelumnya. Sehingga jika dibaca lengkap jadinya usabbihu subhana rabbi. Usabbihu subhana rabbi. Jadi dia dibaca mansub sebagai objek. Nah, kalau sudah bicara objek, berarti kan harus ada kata kerjanya, ya. Harus ada sebabnya. Apa sebabnya? Nah, sebab yang membuat kata berstatus A berstatus B ini disebut amil. Apa amilnya? Apa yang menyebabkan dia itu sebagai objek? Nah, karena di teks ini nggak disebutkan subhana rabbiyal azim kan nggak ada. Tiba-tiba langsung mansub, tiba-tiba langsung objek. Maka amilnya atau sebabnya ini diasumsikan. Sebabnya diasumsikan. Asumsinya apa? Asumsinya di situ ada kata usabbihu. Usabbihu. Aku bertasbih dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Usabbihu subhana rabbiyal azim. Kita mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Allah Maha Suci dari segala aib dan sifat-sifat buruk yang dinisbatkan oleh orang musyrik kepadanya. Seperti Allah memiliki sekutu, atau mereka menyebut Allah punya anak, dan Allah murka ketika Allah disebut punya anak. Karena itulah kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah zat yang Maha Suci dari segala bentuk aib. Terutama aib yang dinisbahkan oleh orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya untuk kata Al-Azim, zat yang Maha Agung. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Semuanya sempurna. Dialah zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan secara mutlak. Sehingga kita gabungkan dua hal ini. Subhanallah bentuknya adalah apa? Meniadakan semua bentuk kekurangan bagi Allah. Al-Azim menetapkan sifat kelebihan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah sempurna. Ya. Karena ketika cuman mengatakan Maha Suci Allah, ya, itu tidak mengandung pujian yang lebih. Nah, begitu kita tambahkan dengan lawannya, diisi dengan pujian, maka jadilah sempurna. Artinya begini, kalau ada orang mengatakan si A itu nggak bodoh, apakah itu pujian? Tidak. Si A bukan pelakunya. Si A nggak seperti itu. Ya. Misalnya ada orang yang menghina si A. Wah, si A itu bodoh. Lalu kita mengatakan, oh enggak, si A itu enggak seperti itu. Nah, perkataan si A tidak seperti itu tidak menunjukkan kalau si A itu pintar. Lain halnya kalau begini. Ada orang, si B mengatakan, si A itu bodoh. Nah, terus kita bilang, oh enggak, si A itu enggak bodoh. Bahkan dia itu orang yang sangat pintar. Nah, maka di situ ada bentuk membersihkan nama baik A dari noda kebodohan dan menetapkan untuk A sifat kepintaran. Jadilah sempurna. Tayyib. Makanya ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbi, maha suci Rabbku, kita membersihkan nama Allah dari semua noda-noda yang diberikan oleh orang musyrikin. Ya, dari penghinaan yang dilakukan oleh orang musyrikin. Di saat yang sama kita menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk Allah, dialah zat yang maha agung, yang maha sempurna
dan memiliki banyak sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin sampai di sini yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Kita baru dapat satu doa. Insyaallah untuk doa rukuk berikutnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.